Halo teman-teman, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata episode 3. Film yang akan kita bahas ini berjudul Kapten Phillips. Kapten Phillips dirilis tahun 2013. Film Kapten Phillips merupakan sebuah film thriller action yang ceritanya diambil berdasarkan kisah nyata. Dalam situs film IMDb, film ini mendapati rating yang cukup baik, yakni sebesar 7,8. Diceritakan selama 2 dekade terakhir, hampir 100 pembajakan telah terjadi di perairan komersial di lepas pantai Somalia. Para perompak telah meraup lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk uang tebusan dan puluhan awak kapal kargo telah tewas. Sebagian besar perompak ini adalah nelayan miskin yang tidak dapat lagi melakukan pekerjaan yang telah dilakukan oleh keluarga mereka selama beberapa generasi. Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka berlatar di Underhill, sebuah kota di Vermont 29 Maret 2009. Dengan memperlihatkan seorang pria. Pria ini bernamakan Richard Phillips atau lebih dikenal dengan Kapten Phillips. Sebelum keberangkatannya dari Salalah Oman menuju Mombasa, Kenya, Kapten Phillips akan terlebih dahulu mempersiapkan berkas-berkas yang akan dibawanya selama pelayaran nanti. Kapten Phillips berangkat dengan menggunakan mobil bersama istrinya. Singkat waktu sampailah keduanya, di mana Kapten Phillips akan meninggalkan istrinya besertakan kedua anaknya yang tidak ikut karena kesibukan lainnya. Scene kemudian beralih ke El Somalia, sebuah negara yang banyak melahirkan perompak-perompak hebat. Faktanya, sebagian besar perompak ini adalah nelayan miskin yang tidak dapat lagi melakukan pekerjaan yang telah dilakukan oleh keluarga mereka selama beberapa generasi. Artinya apa? Artinya, tekanan ekonomi lah yang membuat mereka terpaksa harus melakukan kejahatan. Singkat cerita, sebelum melakukan pembajakan terhadap target kapal kargo yang mengangkut muatan besar, pemimpin dari kedua kapal perompak terlebih dahulu melakukan seleksi terhadap mereka, mulai dari anak di bawah umur maupun mereka yang sudah dewasa. Singkat saja, setelah melakukan seleksi dan telah ditentukan siapa yang akan ikut dalam membajak kali ini, lantas mereka pun berangkat dengan 2 kapal, juga tidak lupa dibekali dengan senjata api. Berpindah dengan pelabuhan Salalah Oman, pelabuhan terbesar yang terletak di negara Oman. Kapal besar ini adalah kapal Max Alabama milik Amerika Serikat, di mana kapal ini adalah kapal kargo yang akan dikapteni oleh Kapten Phillips menuju Mombasa, Kenya. Max Alabama atau pelafalan dalam bahasa Inggrisnya adalah Max Alabama. Kapal ini akan berangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni pukul 3 sore. Kapten berarti bertanggung jawab penuh atas semua yang ada di kapal ini, baik itu muatannya maupun seluruh awak kapal yang bekerja di kapal ini. Sean menjelaskan rencananya kapal yang sekarang bersandar di Salalah akan melewati laut kawasan koalisi ke Djibouti, lalu keluar dari jalur pelayaran di selatan Socotra, lalu selanjutnya melewati Basin Somalia, laut yang ditakuti oleh siapapun karena di laut tersebut mereka menjuluki sebagai kandangnya bajak laut. Alasannya karena di laut tersebut terdapat banyak perompak, bahkan mereka menjuluki sebagai kandangnya bajak laut. Untuk itulah wajib bagi setiap kapal termasuk kapal Max Alabama untuk memperketat keamanan kapal, untuk kemudian kapal pun bersiap untuk berlayar. Keesokan harinya sebelum melintasi laut Somalia, Kapten Phillips mencoba memastikan kembali mengenai keamanan di kapal ini, yakni dengan cara mengelilinginya. Scene kemudian berpindah dengan 3 kapal Somalia, di mana kapal yang paling besar adalah kapal milik mereka juga. Para perompak sedang mendengarkan lalu lintas di radio. Di samping itu, para perompak juga menggunakan radar untuk menentukan target kapal mana yang akan mereka bajak. Intinya, tujuan utama dari para perompak adalah uang, dan jika itu tidak terpenuhi, maka hal buruk bisa saja menimpa awak kapal. Beberapa hari mengarungi lautan dan kini mereka sedang berada di Laut Somalia. Kapten Phillips berinisiatif untuk mengadakan latihan keamanan, alasannya karena alat navigasi mendeteksi ada 2 kapal yang sedang berusaha mendekati kapal ini. Sean selaku perwira meminta untuk semua awak kapal ke geladaknya masing-masing untuk mengikuti sesi latihan. Sangat disayangkan mereka yang melintasi laut
laut Somalia tidak diberikan senjata api oleh perusahaan untuk melawan para perompak. Jadi sebagai antisipasi itu mereka menggunakan peralatan seadanya sebagai keamanannya. Di anjungan Kapten Phillips kembali melihat radarnya dan ternyata dua kapal perompak sudah semakin mendekat. Kapten Phillips mencoba memastikan dengan menggunakan teropongnya dan ternyata itu adalah fakta. Setelah Kapten Phillips memberitahukan hal itu kepada Shen, kemudian Kapten Phillips pun memberitahukan bahaya ini kepada awak kapal lainnya. Latihan telah selesai dan sekarang waktunya bersiap untuk yang sungguhan. Untuk kemudian Kapten Phillips menginstruksikan untuk menaikkan kecepatan kapal. Tidak hanya itu, Kapten juga menginstruksikan agar Shen meminta bantuan kepada pihak berwajib. Tidak lama setelah itu pihak berwenang pun mengangkatnya. Kapten Phillips melapor bahwa saat ini kapalnya tengah diikuti oleh dua kapal kecil yang merupakan kapal perompak dari Somalia. Tidak lupa Kapten Phillips memberikan posisi koordinatnya saat ini. Namun sayangnya pihak berwenang menanggapinya dengan mengatakan bahwa itu kemungkinan kapal milik nelayan yang tengah mencari ikan. Mendengar itu Kapten Phillips nampak kecewa dengan responnya itu. Padahal faktanya jelas terlihat dengan menggunakan teropong bahwa dua kapal itu memuat orang bersenjata. Sementara itu jarak kapal ini dengan kapal si perompak semakin mendekat dan itu memaksa untuk kapten kembali menaikkan kecepatannya. Kecepatan yang dinaikkan oleh kapal Max Alabama membuat dua kapal si perompak kewalahan karena selain mesinnya sudah tua, ombak di laut juga terlalu besar. Kapten Phillips kemudian berusaha mencari celah lainnya karena Kapten Phillips sadar para perompak sedang mendengarkan lalu lintas radio. Kapten Phillips selalu berpura-pura memanggil kapal perang untuk meminta dukungan udara. Para perompak yang mendengar itu melalui lalu lintas radio spontan panik. Begitupun terhadap kapal besar yang tidak ikut. Selepas mendengar itu satu kapal dari para perompak memilih untuk mundur, sementara satunya yang dikapteni oleh Muse terus berusaha untuk mengejarnya. Akhirnya usaha yang dilakukan oleh Kapten Phillips yang dibantu oleh awak lainnya tidaklah sia-sia dan sang kapten mengapresiasi kerjasama itu. Kejadian yang sudah berlalu itu bukan berarti membuat mereka lalai, tetapi kejadian itu membuat mereka belajar untuk lebih bersiap dalam menghadapi situasi bahaya lainnya. Kapten Phillips tidak lupa memberitahukan apa yang baru saja terjadi kepada keluarganya melalui email yang ia kirim dari komputernya. Masih di malam yang sama dengan memperlihatkan 3 kapal dari para perompak. Meskipun sempat ada kendala pada mesin, tetapi hal itu tidak membuat para perompak menyerah. Karena jika dilepaskan targetnya, apalagi itu adalah kapal milik Amerika Serikat, maka mereka akan pulang dengan tangan kosong atau dalam kata lain tanpa hasil. Para perompak dari golongan Muse sempat berdebat. Muse yang tidak terima karena golongannya dicemooh oleh mereka, lantas di ruang kamarnya Kapten Phillips mendapati telepon dari Shen, di mana Shen meminta untuk Kapten Phillips segera ke anjungan. Ternyata para perompak tersebut kembali setelah kemarin seluruh awak kapal berhasil mengusirnya. Tanpa membuang waktu, Kapten Phillips langsung memberikan informasi ini kepada seluruh awak kapalnya. Kapten Phillips juga kembali menghubungi pihak berwenang untuk memberitahukan bahwa perompak tersebut kembali. Dari kapal kecilnya, Muse mencoba mengelabui Kapten Phillips dengan menyatakan bahwa ini adalah kapal kecil yang bertugas menjaga laut Somalia. Jadi wajib bagi kapal Alabama untuk berhenti untuk dilakukannya pemeriksaan rutin. Kapten Phillips yang bukan orang bodoh tentunya tidaklah semudah itu untuk percaya. Oleh karenanya kapal Alabama tidak berhenti. Muse dan kawan-kawan pun terpaksa harus menggunakan senjata apinya dan mengeluarkan jati dirinya. Beruntungnya tembakan tersebut tidak mengenai perwira Shen juga Kapten Phillips. Inisiatif pun kemudian dilakukan dari kapal Alabama dengan menyalakan selangnya. Di mana hal itu jelasnya membuat para perompak sedikit kesusahan, tetapi bukan berarti hal itu membuat para perompak menyerah.
Sialnya salah satu selangnya merosot dan tanpa pikir panjang Xian pun langsung bergegas untuk memperbaikinya. Di samping itu selang yang merosot menjadi titik paling aman untuk Muse dan kawan-kawannya untuk dapat naik ke kapal itu. Namun begitu Kapten Phillips tidak akan membiarkan para perompak untuk menaiki kapal ini dengan mudah. Sehingga Kapten Phillips pun berinisiatif menggunakan suar untuk menyerang para perompak. Dan serangan itu dibalas dengan menggunakan senjata api. Muse dan kawan-kawannya melihat Xian tengah memperbaiki selangnya, lantas mereka dengan segera langsung menghentikannya, yakni dengan cara menembakinya. Merasa terancam, lantas Xian pun memilih untuk melarikan diri. Untuk kemudian para perompak pun berusaha untuk mengaitkan tangganya dengan kapal Alabama. Sementara Kapten Phillips hanya bisa melihat kekejian itu tanpa bisa berbuat banyak. Kapten Phillips menginformasikan kepada seluruh awak kapalnya di mana perompak tersebut berjumlahkan 4 orang dan perompak tersebut akan menuju ke anjungan tempat sang kapten berdiri saat ini. Kapten Phillips menginstruksikan untuk seluruh awaknya bersembunyi di ruang mesin sampai bantuan tiba. Semua keamanan telah berhasil dibobol dan akhirnya mereka berhasil memasuki anjungan. Para awak kapal yang tengah bersama Kapten Phillips kini harus rela untuk sementara dijadikan sandera hingga keinginannya tercapai. Apa itu? Yap, itu adalah uang yang bernilai jutaan dolar. Barulah setelah tercapai, maka para perompak akan melepaskan para sandranya. Para perompak memanggil Phillips dengan nama Iris. Alasannya karena Phillips adalah kelahiran Amerika dan ada keturunan Irlandianya. Muse bertanya kepada Kapten Phillips mengenai barang apa saja yang dibawanya dan apakah ada uang di kapal ini. Kapten Phillips kemudian menjawab bahwa kapal ini hanya menyimpan sekitar $30.000 saja. Menurut Muse dan kawan-kawannya $30.000 adalah nominal yang sedikit, jadi tentunya ia menolaknya. Para perompak ingin membajak kapal ini dan membawanya ke Somalia, tetapi sayangnya semua alat navigasi di ruangan ini telah mati dan itu sengaja dimatikan oleh para awak kapal. Muse bertanya kepada Phillips selaku kapten di mana awak kapal yang lainnya. Phillips pun menjawabnya dengan tidak tahu. Melalui alat komunikasinya Muse mengancam akan membunuh semua yang berada di anjungan ini setiap 1 menit. Hal itu akan terjadi jika seluruh awak kapal tidak keluar dari persembunyian. Selepas menutup komunikasinya setiap 1 menit akan ada nyawa yang melayang. Untuk kemudian Kapten Phillips berusaha memanipulasi para perompak yang dikapteni oleh Muse. Tujuannya agar tidak ada nyawa yang melayang. Teknik manipulatif akhirnya berhasil sehingga Muse pun membatalkan niatnya itu dengan syarat Muse harus menggeledah semua tempat di kapal ini dan disetujui oleh Kapten Phillips. Di ruang mesin, Xian berinisiatif untuk mematikan lampu dengan menyuruh untuk temannya pergi ke geladak utama sementara ia akan mengambil air di dapur untuk bersembunyi dalam waktu yang lama. Penggeledahan dimulai dari ruangan paling atas arahan dari Kapten Phillips. Melihat gambar lokasi untuk kapal ini, lantas Muse berinisiatif penggeledahan lebih baik langsung saja ke ruang mesin. Menurut Phillips, ruang mesin yang panas lebih baik mengambil air terlebih dahulu. Singkat cerita, Kapten Phillips berusaha mengulur waktu sampai bantuan tiba. Xian sendiri barulah sampai di dapur dan tanpa membuang waktu, ia langsung mengeluarkan makanan maupun minuman yang dibutuhkan. Tidak lama setelah itu, Xian mendengar suara sesuatu. Segera Xian pun langsung bersembunyi. Yap, benar saja, ternyata itu adalah Kapten Phillips beserta para perompak. Kapten yang tahu bahwa Xian ada di sini sedang bersembunyi, lantas ia pun mengalihkan perhatian para perompak agar perompak tersebut tidak mengecek ke dalam tempat persembunyian dari seorang Xian. Singkat saja, pengalihan itu berhasil dilakukan oleh Kapten Phillips. Selanjutnya, mereka bergegas untuk menggeledah ruang mesin. Mengetahui para perompak akan pergi ke ruang mesin, Xian pun dengan segera memberikan informasi itu kepada rekan-rekan yang berada di ruang mesin. Xian menginstruksikan untuk memecahkan kaca dan meletakkannya di dekat pintu.
Jebakan pun berhasil dilakukan dan mengenai kakinya Bilal, bocah remaja usia 16 tahun. Mereka yang bersembunyi akan terus bersembunyi dan akan melakukan aksi selanjutnya jika mendapatkan momen. Andi harus mematikan generator, tetapi Andi harus berhati-hati agar dirinya tidak tertangkap oleh satu perompak yang tengah berpatroli. They're coming, get ready. Sampai
berusaha untuk membuntuti sang kapten sampai bantuan tiba. Singkat cerita, rekannya Muse memberi kabar bahwa kapalnya kini sedang mengalami masalah pada bagian mesin. Jadi Muse diminta untuk fokus membawa sandranya ke Somalia atas dasar perintah dari bosnya. Tiba-tiba saja terdengar bunyi klakson yang sangat keras. Di samping itu lampu sorot juga sempat menghalangi pandangan dari seorang Elmi yang sedang mengemudi sekoci. Muse yang penasaran lantas langsung membuka pintunya untuk melihat keadaan sekitar. Dan ternyata itu adalah kapal Brandbridge milik Amerika Serikat yang bertugas untuk menangani perompak. Dari kapal Brandbridge mencoba melakukan komunikasi dengan para perompak, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat ingin masalah ini selesai secara damai tanpa ada korban jiwa. Muse langsung to the point saja, di mana Muse meminta 10 juta dolar lalu semua permasalahan pun selesai. Oleh karenanya Angkatan Laut telah tiba, kapal Alabama kini bisa melanjutkan tugasnya untuk pergi ke Mombasa, Kenya dengan pengawalan ketat. Angkatan Laut menurunkan 2 perahu karet untuk melakukan investigasi mengenai para perompak. Pikirnya Muse, Angkatan Laut baik dengan beranggapan bahwa Angkatan Laut akan melindunginya untuk kembali ke Laut Somalia. Good. To protect us back to Somalia. AL atau Angkatan Laut mencoba melakukan investigasi dengan berpura-pura baik terhadap para perompak, padahal faktanya AL sedang melakukan pengintaian untuk langkah selanjutnya dan bukan bernegosiasi. AL akan memberikan persediaan makanan maupun minuman jika Muse memperlihatkan Kapten Phillips. Kapten Phillips pun keluar dengan fisik yang terlihat baik-baik saja, tetapi tidak dengan mentalnya. Kapten Phillips memberikan informasi kepada AL bahwa ia duduk di kursi ke-15, di mana informasi ini akan bermanfaat bagi Kapten Phillips nantinya. Muse bertanya kapan 10 juta dolarnya akan diberikan. Pertanyaan Muse ditanggapi bahwa uang segitu banyak jelasnya tidaklah seinstan itu, alias memerlukan waktu. Di dalam sekoci, Naji yang kesal dengan pernyataan AL itu langsung mengeluarkan tembakannya. AL yang mendengar suara tembakan itu lantas memilih untuk kembali. Tembakan bodoh yang dilakukan Naji itu jelasnya membuat Muse kesal. Dan Muse langsung meluruskan permasalahan ini kepada Angkatan Laut bahwa ini hanyalah kecelakaan saja. Untuk kemudian sekoci pun bergerak untuk ke Somalia, tetapi AL tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di malam ini AL kedatangan pasukan khusus dan langsung melakukan operasi khusus. Kapten Phillips mengatakan kepada Muse bahwa ia ingin buang air kecil dan itu diberikan izin oleh Muse. Melalui kamera terlihat ada 2 orang di air, sementara itu pasukan unit khusus berhasil masuk ke air secara diam-diam tanpa si perompak tahu. Naji yang kesal dengan Kapten Phillips tanpa pikir panjang langsung menghujani Kapten Phillips dengan peluru. Muse meminta untuk Naji menghentikan kegoblokan itu, karena jika Phillips mati maka uangnya akan hangus. Pelarian Kapten Phillips sempat merepotkan para perompak, tetapi para perompak berhasil kembali menyandra Kapten Phillips. Karena pelariannya itu, hal itu membuat Naji emosi yang selain menghajarnya kata-kata dari kebun binatang juga ikut keluar. Lagi-lagi hanya Muse lah yang mampu menghentikannya. Melalui radionya AL meminta untuk Muse dan kawan-kawannya segera menyerah karena AL kini telah mengepungnya dari berbagai sudut. Make the right decision here. You have a choice to make, Captain. Surrender now and this ends peace. Cannot win this.
Muse bukannya menyerah tetapi ia berusaha mencari celah lainnya agar Amerika mau memberikan uang tebusan senilai 10 juta dolar. Muse keluar dari dalam sekoci bersama dengan Kapten Phillips, di mana Muse mengancam akan membunuh Kapten Phillips jika AL terus mengancam. Tembakan peringatan pun diberikan oleh Muse untuk kemudian keduanya pun kembali memasuki sekoci. Di dalam Najee memprovokasi agar Muse mau membunuh Kapten Phillips. Singkat saja, Najee berhasil memprovokasi seorang Muse dan Muse melapor kepada AL bahwa ia akan meletakkan mayatnya di dalam kantung mayat. Beruntungnya sebelum Muse menarik pelatutnya, AL kemudian bersedia untuk memberikan uang tebusannya, tetapi dengan syarat transaksi pertukarannya harus dirahasiakan. Mendengar itu, Najee berasumsi bahwa Amerika hanya berbohong, tetapi Muse dengan pemikiran matangnya lantas Muse langsung menerima tawaran dari Angkatan Laut Amerika. Tanpa membuang waktu, AL pun bersiap untuk rencananya. Sir, ribs are headed inbound to the lifeboat. Muse diminta untuk keluar dari sekoci oleh AL serta memperlihatkan kondisi Kapten Phillips saat ini. Di samping itu, AL memasang alat bantu dengar untuk dapat mendengar mereka yang berada di dalam sekoci. AL telah melihat Kapten Phillips baik-baik saja. Sebagai kapten, Muse diminta untuk ikut dengan AL mengambil uangnya dan dengan keraguannya, Muse pun lantas mengikuti instruksi dari Angkatan Laut. Kapal milik Angkatan Laut kemudian menggunakan lampu sorot untuk menghalangi pandangan para perompak yang berada di sekoci. AL mengatakan bahwa AL ingin menarik sekoci dengan menggunakan tali dan menarik sekoci itu ke kapal. Jadi wajib bagi para perompak untuk stay pada posisinya masing-masing. Singkat cerita, AL sedang memfokuskan untuk dapat mendidik ketiga perompak sekaligus. Barulah setelah target dikunci, penembak jitu bisa menarik pelatuknya. We need 3 target screens. Kapten Phillips yang takut akan nyawanya hilang, lantas ia mencoba untuk membuat surat di mana surat ini adalah surat cinta terhadap keluarganya. Bilal si bocah remaja yang melihat hal itu bahkan membuatnya tidak tega untuk melakukan penganiayaan terhadap Kapten Phillips. Pandangan Najee kemudian teralihkan kepada Kapten Phillips. Surat diambil Kapten Phillips kemudian menyerangnya. Bilal awalnya enggan untuk membantu Najee, tetapi karena Elmi memaksanya maka Bilal pun segera menyerangnya. Untuk kemudian Kapten Phillips diikat dan Najee memutuskan untuk mengeksekusi seorang Kapten Phillips. Di samping itu penembak jitu masih membidik untuk menembak ketiga target sekaligus. Sights on targets. I need 3 target screens. What are they doing? They're doing. Sir, they're gonna shoot him. Oh! Drawn. Stop the tow. Execute. Oh no! 3 tangos down. Sandra telah selamat dan kini Muse pun bisa ditangkap. Kapten Phillips langsung mendapati perawatan medis di samping fisiknya yang banyak mengalami luka-luka akibat dihajar. Kesehatan mental juga tentunya menjadi poin penting yang harus diprioritaskan, lalu film pun selesai. Sedikit fakta mengenai Muse dan Kapten Phillips. Muse dihukum atas pembajakan dan dikurung selama 33 tahun. Sementara itu mengenai Kapten Phillips, pada 2010 Kapten Phillips memutuskan untuk kembali berlayar. Karena banyak kasus pembajakan, hal itu membuat banyak kapal sadar bahwa keamanan adalah salah satu hal yang menjadi prioritas dan tidak bisa diabaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan mohon untuk dikoreksi.